Hanya karena dicampakkan pacarnya. Lalu dia memasang foto pacarnya. Demi bisa bersama pacarnya selamanya. Dia menggergaji kakinya. Lalu dibawa bantuan penyihir. Dia menyegel jiwanya di sofa. Lalu diam-diam mengirimkan sofa ke mantannya. Dan hari ini kebetulan mantannya pindah rumah. Saat dia mengetahuinya, dia mengira mantannya membelikannya sofa baru. Kancing di sofa terlihat seperti sepasang mata. Tapi dia tak peduli. Setiap duduk di atas sofa dia merasa nyaman. Tapi dia tak menyangka. Sejak itu sofa ini selalu diam-diam mengawasinya. Gadis yang tak curiga ini bahkan meletakkan kakinya di atas sofa saat menonton. Saat temannya pamit, temannya melihat ke atas. Sofa itu menatapnya dari jendela. Lihat lebih seksama. Sofa itu sudah hilang. Dia mengira dia berhalusinasi. Keesokan harinya gadis ini bangun. Ada deretan lilin di lantai. Dia mengikuti lilin dan menuju ke ruang tamu. Dia melihat 2 piring sarapan lezat di sofa. Kancing hitam itu seperti menatapnya. Gadis ini tak memperhatikan. Sofa sudah berada di depannya. Seperti sedang menyuruhnya duduk untuk sarapan. Belum tahu apa yang terjadi. Tiba-tibanya pacarnya pulang. Gadis ini menghampirinya dan menciumnya. Ternyata dia mengira pacarnya yang memberinya kejutan ini. Pria ini juga bingung. Dia pergi mengambil biskuit dan memakannya. Dan dengan ekspresi menikmati. Tapi saat dia ingin mengambilnya, dia malah tak bisa mengambilnya. Sofa itu berpindah. Pria ini agak bingung. Barusan jelas-jelas di sini. Dia pikir dia berhalusinasi. Tapi bagaimanapun dia tak tahu. Sofa ini bermasalah. Saat ini sofa sudah sangat marah. Dan tak bisa mentolerir orang lain memakan sarapan buatannya. Jadi dia memutuskan untuk singkirkan pria ini. Keesokan harinya, pria ini sedang memasak. Sofa itu mendekatinya langkah demi langkah. Dan selanjutnya, bagian bawah sofa mengeluarkan kait besi tajam. Langsung menusuk ke kaki pria itu. Sofa terus berputar. Pria itu berteriak kesakitan. Dia segera menelepon pacarnya minta bantuan. Pacarnya langsung membawa polisi ke rumahnya. Ruangan itu penuh kepulan asap. Saat ini pria itu bersembunyi di bak mandi. Kakinya yang tertusuk berlumuran darah. Dan sofa sudah kembali tenang. Berdiri di ruang tamu seperti furnitur biasa. Pria berkata sofa menyerangnya. Tapi hal yang keterlaluan ini. Tak ada yang percaya. Karena pria ini terlalu terkejut. Dia memilih pulang ke rumahnya sendiri. Tapi malam ini, dia melihat besi mengetuk jendelanya. Mendengar ketukan di jendela. Pria tanpa sadar membuka jendela. Dia menunduk melihat. Sofa itu menatap lurus ke arahnya. Dia terkejut dan menutup jendela. Tapi sudah terlambat. Kaitan besi itu sudah tersangkut di jendela. Karena kesulitan berjalan, pria ini terjatuh ke lantai. Saat ini sofa sudah membuka jendela. Dia berteriak memanggil ibunya dengan putus asa. Dan saat ini sang ibu sedang berlatih yoga dengan headphone. Tak mendengar teriakannya, sofa mengaitkan kaki pria yang terluka itu. Sementara gadis ini terbangun dalam kepulan asap. Sebelum dia menanggapi, di ruang tamu terdengar suara aneh. Dia mengambil senter dan memeriksa dengan hati-hati. Tak disangka, sofa itu bergerak sendiri. Dia yang terkejut segera menelepon sahabatnya. Saat menunggu sahabatnya datang, keduanya naik ke atas untuk melihat sofa. Tapi saat itu sofa tak bergerak. Sahabatnya juga tak menemukan sesuatu aneh. Mungkin dia terlalu gugup barusan. Tapi dia tetap memutuskan nginap di rumah sahabatnya beberapa hari. Saat keduanya pergi, sofa di atas memperhatikan mereka. Besoknya, gadis ini terima pesan pacarnya telah meninggal. Dia datang ke kepolisian untuk diperiksa. Sementara itu, seorang pria diam-diam buka pintu rumahnya. Dia adalah penggemar gadis ini. Sebelumnya dia terus mengejar gadis ini tapi tak dapat persetujuan. Tujuannya datang kali ini, yaitu untuk diam-diam memasang kamera. Lalu juga ingin mencuri beberapa barang. Dan dia bahkan tak mengetahuinya. 2 mata di belakangnya sedang menatapnya. Lalu dia naik ke kasur gadis itu. Dan menyelimuti dirinya. Pria ini terus bicara sendiri di dalam. Saat itu sofa mengikuti dari ruang tamu ke kamar. Dan ambil setrika listrik di samping. Perlahan mendekati pria ini. Lalu hanya suara teredam yang terdengar. Kamar itu jadi tenang seketika. Saat malam hari, sahabat memutuskan kembali ambil sesuatu. Adegan di depan membuatnya panik. Dia melihat seorang pria berbaring di lantai.
dan seperti terseret oleh sesuatu. Dia dengan berani dan ke sana. Dan dia melihat Sova sedang membawa mayat, lalu membuangnya ke lantai bawah. Dia belum pernah melihat hal ini. Terkejut dan hampir mengeluarkan suara. Tepat saat dia ingin kabur, dia tak sengaja mengeluarkan suara. Ketika dia berbalik, Sova sudah di depannya. Tak berpikir panjang, dia berbalik dan bersembunyi di toilet. Sova dengan cepat mengejarnya. Sova melihat melalui celah kecil di kunci pintu. Melihat gadis itu memanjat jendela, tanpa ragu meloncat ke bawah. Tapi lompatan ini langsung jatuh ke tong sampah dan pingsan. Sova lega melihat ini. Di sisi lain, gadis ini tak melihat sahabatnya kembali, dan membawa polisi kembali ke rumahnya. Kunci yang terjatuh di lantai menarik perhatian gadis ini. Dia menelepon sahabatnya. Dering HP-nya terdengar dari tong sampah lantai bawah. Saat kritis ini HP-nya mati karena habis baterai. Untungnya polisi mencari di sekitar sana, tapi tak menemukan sahabatnya, dan tak sengaja menemukan mayat pria tadi. Pada saat ini, dia mendengar di belakang ada yang memanggilnya. Menoleh dan lihat, Sova itu malah berbicara dengannya. Ini membuatnya kaget. Dia segera berlari ke bawah, dan suara di lantai atas terus memanggilnya. Dia tanpa sadar menoleh, dan melihat mantan pacarnya. Dia benar-benar ketakutan, mengendarai mobil sahabatnya dan kabur. Ini buat polisi yang kurang informasi sedikit bingung. Sementara itu, dia meminta bantuan kepada seorang master. Master memberitahunya, bukan hanya mantan pacarnya yang ada di sofa itu, tapi masih ada beberapa roh jahat. 2 orang yang jahat. Ternyata istrinya dibakar hidup-hidup, dan pria itu bunuh diri di depan istrinya. Setelah keduanya meninggal, mereka menyegel jiwa mereka di sofa. Satu-satunya solusi saat ini, yaitu masukkan roh dalam kotak, lalu membakar sofa itu dengan api besar. Untuk mengakhiri semua ini, dia kembali ke rumah sendiri. Dia menyuruh jiwa mantannya masuk ke dalam kotak, tapi sofa itu menolak. Setelah itu, dia menuang bensin ke sofa, berencana membakar mereka bersama. Tak disangka apinya padam begitu dinyalakan. Sekotak korek api terbuang percuma. Saat ini Sova tiba-tiba berdiri, dan perlahan mendekatinya. Saat kritis itu polisi juga datang tepat waktu. Tak ragu menembak Sova itu. Mantannya dipukuli hingga keluar wujud asli. Polisi segera menembak mati dia. Gadis yang sangat ketakutan ini bersembunyi di toilet dan menangis. Dan tiba-tiba ditindih ke tanah oleh kekuatan misterius. Saat dia keluar, dia tampak seperti orang yang berbeda. Dan sahabat yang di tong sampah juga terbangun. Dia mengira masalah sudah berakhir. Dan di cermin terlihat, sahabatnya tersenyum aneh. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia diam-diam melihat dari bawah. Sementara itu, gadis di dalam ruangan itu memakai riasan tebal. Memanggil polisi ke rumah. Dan minumannya ditaruh obat. Saat efek obat itu bereaksi, Sova mulai bertukar jiwa. Ternyata Sova itu tak terbakar, tapi melepaskan roh pasangan jahat itu. Jiwa gadis itu ditukar saat dia berada di toilet. Lalu dia memanfaatkan polisi untuk menukar jiwa suami. Keduanya lalu melenggang pergi. Saat mereka pergi jauh, sahabat diam-diam menetap di situ, dan tak sengaja mendengar suara minta bantuan. Saat dia melihat Sova, dia tercengang, karena yang tersegel di dalam adalah